Mereka hanya menghitung kita hanya mampu beli HP 1. Dia lupa sinyal belum ada di Ketungau itu, HP-nya udah beginian. Apa itu Pak yang belum pernah tersampaikan? Ya, yang pasti ya keberadaan kita di perbatasan kan hanya menjadi sebuah jualan saja. Baik di pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, Laku nggak sampai jualannya? di pusat. Laku sekali. Nah, sekarang saya bilang, saya sebagai masyarakat perbatasan, saya harus berani loh jualnya. Saya bilang, saya jualnya ke pemerintah saya sendiri. Ya. Nah, sekarang saya tantang. Saya seminggu di sini, kalian seminggu di sana. Jadi Pak Murjani ikut jualan ya? Iyalah. Tapi kan beda motivasinya Beda, toh. motivasi. Setelah kita sampaikan itu ya, mungkin bukan karena kami yang pernah membuat itu, mungkin sudah masuk dalam program nasional, kita tidak tahu. Tapi ternyata setelah itu mulailah berangsur-angsur kegiatan di perbatasan ini diperbaiki. Sampai sekarang. Sampai ini. sekarang. Sekarang sudah apa ini? Sudah. Sekarang sudah sedang apa nih di sana? Sedang, kalau untuk di Kabupaten Sintang sendiri ya, untuk jalan saja kita sekarang ya, bukan kita tidak mau pergi ke Sintang ini lewat dari jalan yang ada gitu loh. Kenapa kita harus mutar lewat Balai Karangan, lewat Sanggau, lewat Sekadau gitu loh. Karena di sana fasilitasnya lebih baik gitu loh. Gini ya Pak, kemarin aku sempet lah iseng-iseng toh. Iya. Ya bukan iseng sih, aku serius. Iya. Sintang, rute Sintang Senaning, Iya. itu 167 km. Itu sampai mana titiknya? Sampai Pintas Keladan atau gimana? Iya, Sintang Senaning lah. Kalau sampai kalau hitungan kami tidak sampai segitu, karena kan jalan yang rusak itu yang belum terbangun, belum diperbaiki kualitasnya, itu kan hanya sampai Pintas Keladan gitu loh. Jadi dari Binjai sampai ke Pintas Keladan gitu loh. Yang Di pertigaan itu. yang ingin diperbaiki ya. Yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah. Kalau Pintas Keladan ke Senaning? Pintas Keladan Senaning kan masuk perarel nasional. Oh, Udah bukan tanggung jawab kita ya gitu. katakanlah tuh aku ini aja Pak. Apa ya? Ya rasanya pengen aja gitu. Iya. Kalau seandainya mempunyai kapabilitas gitu. Iya. 167 km. Iya. Itu pengen ku bangun jalan dengan kualitas yang terbaik. Iya. K300. K300. Yang beton bertulang itu. Iya, beton bertulang. Lebar 6 meter. 6 meter. Ya. Kemudian ya itu panjangnya 167 km. Itu ya ini kemarin saya hanya berangan-angan itulah Pak. Fantastis angkanya. Enggak, berangan-angan gini. Saya pengen ngajak lah Ya. warga Urunan. Sintang. Ya. Jadi 471-an ribu warga Sintang ini katakanlah usia produktifnya 200.000 lah. Ya. Ku ajak urunan Pak, 50.000 per bulan. Ini yang diajak urunan masyarakatnya atau Masyarakat perwakilan masyarakatnya? ya yang relawan lah gitu kan. Usia produktif toh. Katakanlah dapat aku 200.000 orang gitu kan. Nah, karena kalau pakai perwakilan saya potong nih. Kalau pakai perwakilan ini kan ada 8 di sana. Ada 8. Anggota dewannya kan 8. Enggak, masyarakatnya masyarakat. Kalau masyarakatnya jadi rumit kan kita mau. Enggak, ini kan andai aja. Iya, berandai-andai 200.000 misalnya aku dapat kan. 50.000 nih Pak per bulan. Jadi satu bulan dapat 10 miliar. Ya. Ku bangunkan lah kan 1 bulan itu dapat 2 kilo Pak. 2 kilo. Selesai nanti 7 tahun. Ya. Itu standar per meter 6 Ya juta. itu tadi. Enggak, aku udah hitung-hitungan itu. Rigid pavement namanya. Iya. Rigid pavement. Itu 10 miliar itu dapat 2 km. Kalau mau pakai sistem itu ya. Ya. Jadi 7 tahun baru selesai. 7 tahun. Enggak apa-apa. Yang penting dikerjakan setiap saat kan kita aja. Daripada enggak pernah dikerjakan sama sekali sampai kita meninggal pun enggak akan pernah bagus gitu. Nah, terus kalau mau sekali jadi Iya. 840 miliar. Iya. 840 miliar. Itu harus APBN ya. Ya apapun itu, mana tahu besok dari langit ada uang jatuh gitu. Siapa tahu, mungkin aja tinggal kita siapkan karungnya aja. Ya kan gitu Pak. Tapi saya tertarik dengan ini urunan ya.
Itu kalau kita hitungan dari masyarakat. Tapi itu sangat berisiko itu Pak. Tapi kenapa perwakilannya nggak mau urunan kan kayak gitu lah. Ada 8 anggota dewan. Nggak usah lah pakai banyak-banyak dari hasil mereka. 1 orang 1 miliar. Artinya kita dapat 8 miliar per tahun. Kalau anggota Per tahun ya kalau yang kualitas Iya. baik tadi ya cuma 2 kilo dong Pak. Iya, kan harus ada sinergis Oh. antara dewan dan antara eksekutif dengan legislatif ya kan. Nah, kalau dewannya mau, pastilah bupatinya ngasih kan. Nambah lah paling enggak. Ini dewannya enggak ada yang sepakat untuk itu kan. Jadi masih karena begini. Menurut saya sih, kalau jalannya tetap rusak, masyarakatnya kan tetap masih nyaman dibodohin kan gitu aja. Oh gitu. Iya, saya pikirnya gitu aja, gampang aja kan. Oh ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ini demi negeri ya. Iya. Demi memajukan negeri. Karena kalau saya sih mikirnya, kalau selama ini kan masyarakat masih banyak menyalahkan kepala daerahnya. Kepala daerah kan tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kan ada pendukungnya. Nah pendukungnya selain dari birokrasinya yang ada, yang kita utus di kabupaten ini kan ada 8 orang dari Ketungau. Kalau 1 tahun dia bisa kasih 1 miliar, berarti kan 8 miliar. Ini Ketungau Hilir, Hulu, Tengah. Iya dari Binjai. Semua Ketungau ya. Iya kan 4 dia wilayahnya. Nah, Iya. kalaulah mereka punya prinsip yang sama dengan kita lah ya. 1 tahun dia 1 miliar 1 orang, berarti 8 miliar. Tahun berikutnya 8 miliar lagi kan. Saya kira enggak akan lama itu. Ini demi rakyat ini Pak. Iya. Kan pekerjaan jalan yang ada itu kan, mau mereka nanti sudah selesai duduk dari dewannya pun ataupun selesai dari jabatan birokrasinya, dia tetap lewat itu kan dia. Masih bisa menggunakan. Masih menggunakan itu. Nah, kita cuma banggalah walaupun dah sekarang dilaksanakan ada pembangunan yang dari provinsi itu kan di Binjai. Kalau ini kan saya lihat 2 tahun berturut-turut ini kita dapat 12-an kilo. Ya oke lah, kalau umpama 2 tahun 12 kilo berarti 4 tahun baru 24 kilo. Artinya jalan yang rusak semakin pendek kan gitu aja. Ya. Nah, ya yang dulunya bisa 6 jam, 8 jam, kalau udah ada 25 kilo kan mungkin bisa pendek lagi gitu dia. Ada aja. Nah, Aku kalau mau ke sana tuh membayangkan mikirnya udah dulu. Udah capek dulu. Kan? Iya. Udah capek duluan aku. Dan kualitasnya enggak akan pernah bagus kalau dia masih tetap menggunakan jalan tanah. Oh. Musim panas makan debu, Ya. musim hujan makan lumpur. Nggak ada yang pas gitu loh. Nah, Ya udah tadi tuh Rigger beton udah aku hitungkan kok. maka saya sampaikan dari awal, tanah Ketungau itu tanah bertuah seperti gadis yang sangat luar biasa cantiknya. Hanya untuk dipamerkan aja. Oh. Nah, Jualan tadi. Jualan aja. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Karena kita pernah minta loh. Kalau ini bukan jualan, lepaskan aja. Suruh Ketungau itu merdeka sendiri, jadi kabupaten sendiri. Kira-kira mampu nggak itu? Mampu. Ya? Sumber daya kita cukup. Permasalahannya, kalau saya sih memikirnya begitu. Kalau Ketungau dipisahkan dari Kabupaten Sintang, yang nyonyorkan Kabupaten Sintang. Oh gitu. Kecuali dia sudah menjadi provinsi. Ya. Nah, kalau dia belum jadi provinsi, dia tidak ada jualannya lagi loh. Perbatasan ini luar biasa. Ya. Nah, hanya memang pemerintah pusat saya lihat tidak berimbang menangani perbatasan. Infrastruktur dikerjakan, lalu tenaga pendidikan dengan kawan-kawan yang lain ada tunjangan perbatasan. Pegawai kecamatan Tidak ada. tidak dapat perbatasan. Mungkin dia kerjanya tidak di batas. Saya kira mungkin gitu loh. Walaupun dia di kecamatan Tengah Hulu sama Tengah. Dianggap tidak di perbatasan. Ya, perkiraan saya. Gurunya dapat. Ya. Tapi pegawai negerinya yang di kantor camat tidak dapat tunjangan perbatasan. Yang dapat tunjangan perbatasan kan guru sama dinas kesehatan. Ya. Yang lainnya udah. Tidak berimbang gitu ya. Ya. Ya
menurut saya sih kalau bisa ya dihitung kembali lah Ya. apa yang bisa dilakukan gitu loh. Tapi memang ini Pak, hal pertama yang harus dilakukan memang pembangunan jalan sih. Ya, kalau pembangunan jalan saya lihat sih ya sudah 60-70% sudah luar biasa. Apalagi yang ini ya, yang sekarang sedang dikerjakan ya. Para nasional ini luar biasa. Memang pekerjaan itu kan dari Kementerian PU itu ya dia berjalan setiap tahun. Walaupun tidak panjang, tapi ya kualitasnya lebih baik lah. Tapi yang sekarang sedang dikerjakan ya Pak? Itu yang ke border maksudnya. Iya. Itu kan mau bangun PLBN tuh Ya. di Saikili. Sudah sejauh mana tuh Pak sekarang itu? Kalau sekarang sih hampir 60. Lebarnya berapa sih lebarnya? Lebarnya cuma 15. 15. Dari mana ke mana yang sekarang ini? Iya, dari Simpang Rasau sampai ke batas negara. Simpang Raso sampai Batas negara. batas negara di mana? Di Saikili itu. Sungai Kelik di atas. Oh, yang nanti akan dibangun PLBN itu. Ya. Sekarang aja kita sudah bisa pakai mobil ke atas. Oh gitu. Kalau numpang ngencingin orang Malaysia kita udah bisa lah. Aku belum pernah ya Pak. Gagal Bisa. terus aku. Enggak, aku gagal terus waktu Iya, itu. karena dulu kan enggak ada penyeberangannya kan harus turun ke sungai. Iya, Kalau sekarang mobil bisa langsung. Ya aku sudah mencoba berupaya 2 kali. Gagal semua. Yang pertama sendirian, yang kedua dengan Pak Bupati. Gagal semua. Yang kita awat itu. Iya. Sore. Pak Bupati lalu ngajak balik. Iya, itulah. Ah, Jadi gagal itu 2 kali. Nah, mudah-mudahan nanti sempat lah. Ya. Terus ya itulah intinya kan di pembangunan jalan ya. Jadi sekarang baru dilebarkan saja, belum diperkeras ya. Sebagian sudah pekerjaan memang pembukaan dan pelebaran. Baru itu ya. Tapi ada beberapa tempat titik kalau saya lihat kemarin tuh tahun 2018 dan 19 itu di pusat pemukiman itu mereka buat menggunakan semen itu 2 kilo. Jadi seperti di Sepilo, di Gupung itu ada 2 kilo. Lalu di Pintas Keladan ada 2 kilo. Di Empunak ada 2 beda-beda kilo. ya? Jadi dia putus-putus dibuatnya. Nah ya kalau memang nggak disambung lagi ya susah sekali itu. Tapi saya lihat masih berjalan lah. Karena tapi gorong-gorong itu kan belum. Ya masa nanti sudah ada PLBN itu nggak dihaluskan Pak barang itu. Ya. Saya bayangkan seperti Antikong ya. Ya. Saya bahagianya itu kenapa? Saya klik yang saya akses sedemikian susah waktu itu. Terus nanti suatu saat bisa seperti Antikong itu, rasanya Bisa. bahagia itu. Karena hasil sementara kemarin pertemuan Camat Ketengohulu itu bahwa sistem hitungan mereka itu tidak dari Simpang Rasau itu jalan yang akan dipakai. Kita itu dari Pintas Keladan masuk ke Balai Kerangan. Itu yang akan dipakai. Itu yang akan dipakai hitungan sementara ini. Jadi dia enggak ngitung ke sini. Iyalah, kalau ke sini ya enggak lah Pak. Kan Arti memang Balai Karangan toh ya. rutenya. Nah, kenapa kita lalu banyak ke sana sebelum itu jadi ya? Karena begitu masuk batas Sanggau di Sungai Cangkul itu beda sekali ya negaranya ya. Sana negara Sanggau, ini negara Sintang. Yang sana itu ya malah bagus jalannya ya. Kita ini malah masih berlumpur itu. Tapi bener juga sih ya. Iya. Masa ada PLBN di Sintang, kok itu untuk menghubungkan ke Balai Karangan? Balai Karangan ke Sanggau kan. Harusnya kan ke sini. Harusnya ke sini loh. Logikanya nih ya. Iya. Logika PLBN di Kabupaten Sintang. Orang langsung berpikirnya menghubungkan Malaysia dengan Sintang kan. Ya. Jadi ternyata ke sana tuh. Tapi saya kira pemerintah kita di kabupaten juga sudah berupaya ya. Untuk yakinlah itu Pak. Untuk melakukan negosiasi itu pasti saya rasa. Memang ya kalau pusat ini kan agak susah dia. Kalau dia sudah bilang inilah dia dulu gitu. Nanti baru dia kerjakan yang lain. Nah, lalu di seberang juga kan kita nggak bisa bikin titik lurus kan untuk border. Oh iya. Dia nggak mau ya. Kondisi alamnya yang nggak bisa. Oh, bukan orangnya ya? Bukan pemerintahnya kan. Nah, terus gimana? Karena kan kita kan seperti ini nih. Kita yang rata ini punya kita. Di sana? Begitu patok, tanahnya udah turun kan dia.
Nggak mungkin dia bikin di seberangnya itu. Nah mungkin ya mereka bikin sepertinya ke arah ke kanan kayaknya sekitar 30 kiloan. Jadi ada daerah bebas lah sedikit lebih besar daripada di Balai Karang di Intikong nanti. Jadi hanya secara militeran ya kita lebih strategis karena kita berada di atas gitu. Nah, hanya kasihan orang-orang kita aja lah kan. Kalau dia belum masuk pintu ya masih bisa dikejar negara lain kan gitu aja. Ya itu kalau orientasinya begitu Pak. Iya. Orientasinya kan kita ilegal aja toh. Ya. Berbuat ilegal itu. Kalau kita sih tetap masuk ke Sarawaknya sementara ini ya kayak gubernur Papua lah kan. Masuk ilegal aja gitu. Ya. Terus gini Pak, kan ya ini kan kebetulan Pak Murjani kan TKSK yang di perbatasan ya. Berbicara tentang perbatasan ya Pak ya. Kan tadi ada betul-betul ketimpangan itu sangat kontras lah gitu ya. Sangat jelas gitu ya. Bahwa layanan publik, fasilitas infrastruktur layanan publik di sebelah itu wah sudah sedemikian majunya lah ya. Sehingga itu kemudian menarik minat, hasrat masyarakat kita untuk lebih berkegiatan sehari-hari di sana. Misalnya berpandangan lebih ke sana gitu. Iya. Artinya misalnya sekadar atau sesederhana menjual hasil pertanian. Bumi, hasil pertanian itu lebih memilih ke sana gitu. Ya, karena betul-betul di kita ya jauh gitu ya. Jauh ya. Nah, terus kemudian karena belum ada katakanlah pintu perbatasan yang resmi ya, sehingga masyarakat akhirnya ya udah bikin jalan masing-masing toh. Jalan yang tidak resmi begitu. Nah itu banyak nggak Pak di Kecamatan Ketungo Hulu atau di 14 desa tadi ya? Setidaknya kalau satu desa ada satu jalan tidak resmi berarti ada 14 toh? Enggak. Dari 14 desa itu enggak semuanya punya akses ke sana ya. Karena untuk faktor alam ya? Bentuk medannya ya? Iya. Yang pasti itu kan karena dijalani dari awal ya. Yang punya akses ke seberang itu cuman kalau Ketungo Hulu itu Sungai Seria. Ketungo Hulu, Sungai Seria. Mereka punya jalan walaupun tidak rutin tapi hanya mereka sendiri. Itu Pak Murjani yuk wilayah cakupan pembinaannya sampai Sungai Seria ya? Sampai ya. Kepala desanya Pak siapa itu? Suharnudin. Yang kecil-kecil itu? Iya. Kecil-kecil tapi ya cabai rawit. Lalu Muakan Petinggi itu juga punya akses ke sana dia. Oh jadi tidak setiap desa ya? Tidak setiap desa. Lalu Neraci Jaya. Neraci Jaya ini kan karena pernah dibuatkan jalan ya. Dibuatkan? Pernah. Karena ada kerja kayu dulu ya kan. Baik dari pemerintah kita maupun dari sana. Yang pernah ketangkap alat beratnya itu. Lalu yang ada juga itu daerah Desa Jasa di Wak Sepan. Jadi kejauh nih ngelambung. Dari Sungai Seria, Neraci Jaya, Muakan Petinggi. Setelah itu kan nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada, langsung Jasa dia. Nah, Jasa ini jalannya kan cuman di Dusun Wak Sepan. Yang ke Jasa itu cuman belokan di atas gitu udah. Lalu habis Jasa Sungai Keli. Habis Sungai Keli Nangabayan. Habis Nangabayan Semare. Nah, habis Semare Lubuk Kedang kalau aku salah. Itu yang paling ujung itu. Lubuk Kedang tuh Tanjung Lesung yang ada. Lalu yang terakhir itu Batu Lintang. Jadi tidak semuanya. 9 yang memang punya akses ke sana. Tapi yang punya akses sana yang paling sering dilewati untuk saat ini hanya Jasa, Sungai Keli, Nangabayan. Hanya 3. Sungai Seria enggak? Jarang, karena hanya mereka sendiri yang pakai. Mereka sendiri Iya, artinya hanya penduduk setempat.
Oh, kalau yang Sungai Seri kalau yang lain-lain ini kan Nangabayan sama artinya desa-desa di sekitarnya lewat itu. Desa di sekitarnya. Oh gitu. Nah, ya saya juga tidak menutup kemungkinan ya menurut saya dari salah satu jalan itu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk nerobos ke sana. Ya. Karena di Malaysianya sendiri, kalau orang setempat, mereka udah hafal. Oh ini orang Nangabayan, ini orang gitu. Jasa gitu loh. Dia hafal gitu. Ya udah sering sering. namanya bekerja sama lah ya gitu ya. Jual beli mungkin ya. Iya, sekarang aja kalau kita ke sana kita harus ngubungin polis pos di sana. Kalau kita nggak jelas kemana mau ketujuannya di sana, mereka nggak izinkan masuk. Walaupun posnya baru mau dibangun kayak di Nangabayan, kayak di Sungai di pos mereka baru mau dibangun, udah mulai mau dibangun pos-pos mereka kayak punya kita lah buat pos di batas gitu lah. Nah selama ini mereka belum ada. Belum, tidak kan menganggapnya tidak penting gitu. Sekarang aja karena itu karena COVID ini mereka harus buat itu ya. Enggak sebelumnya kan mereka memberikan permakluman karena ya hanya sekedar jual apa namanya, jual hasil pertanian lada, dan lagi yang turun kan mereka udah hafal ya yang dijual juga ya sudah jelas lah cuma lada, terus apa lagi misalnya Pak? Ya segala hasil pertanian tuh kan ya, segala terong. Kalau durian musiman iya kan dijual ke sana juga toh? Enggak, melihat harga. Kalau di buah di Malaysia banyak ya kurang orang jual. Kenapa orang banyak jual ke sana? Karena kalau di sana ndak musimnya ndak banyak buah durian. Tempat kita nih banyak. Jual ke sana. Itu parah, kita malah ndak makan tempoyaknya, bukan duriannya. Duriannya habis jual ke sana kan. Tempoyaknya kita ndak makan karena habis dari jual. Oh gitu. Harganya juga, harga durian kita lebih mahal. Karena punya kita ini kan memang durian jatuh. Kalau punya mereka kan rekayasa. Jangan durian buatan pabrik lagi. Rekayasa genetika kan yang dipakai. Ya udah petani modern lah. Nah untuk sekarang sendiri sih saya lihat untuk tingkat kesejahteraan orang di Ketunggung Hulu dan Ketunggung Tengah itu di sepanjang perbatasan sudah luar biasa. Maksudnya lebih sejahtera gitu? Dulu waktu jalan belum bagus, yang beredar kan kita hanya lihat mobil dari Malaysia. Sekarang mobil Agia kita bisa lihat gitu loh. Oh gitu. Ya artinya tingkat ekonomi masyarakat tuh tidak rendah, tinggi sebenarnya. Cuman kalau dia beli sekarang, datang langsung hancur kan. Ya artinya lagi-lagi soal jalan toh. Ketika sekarang perbaikan dilakukan setiap saat, ya dia juga kepengen bisa beli di tempat kita. Nah maka sekarang peredaran kendaraan, kalau saya lihat dari segi peredaran kendaraan ini saya lihat memang banyak kendaraan dalam negeri semua yang masuk. Artinya indikator lah ya. Tingkat kesejahteraan di tempat kita itu sudah sangat baik. Daya belinya sudah bagus, modal mereka pun sudah lumayan, perbankannya juga sudah jalan gitu. Ya, berarti jalan yang tidak resmi tadi sekarang sudah banyak mulai ditinggalkan gitu ya. Kalau dulu itu kan seperti Nangabayan, Sungai Keli sama dulu ramai Jasa. Itu kan orang dari kecamatan lain banyak yang datang. Sekarang ya hanya seputaran situ aja. Ya itu kepentingan yang nggak terlalu ini lah ya. Tapi ditangkap juga itu Pak. Gimana? Ditangkap juga tuh sama Satgas Pamtas. Nah kalau saya lihat sih bukan dia nangkap sebenarnya ya. Ya dari ketidaktahuan apa yang harus dikerjakan oleh mereka di sana dengan masyarakat itu yang penting. Karena selama ini kan kalau hanya sekedar belum ada COVID ini tidak jadi masalah. Ketika ada COVID ini lebih kepada itu ya. Lebih kepada itu. Nah, kita juga harus melihat bahwa peredaran manusia dari seberang, saudara-saudara kita yang bekerja di sana mau pulang ini kan masih banyak tertahan. Ya sekarang sedang ditangani itu Pak. Karena pemerintah di sana ini kan luar biasa itu.
nggak membolehkan gitu loh. Maka kita sekarang kalau masuk, kalau nggak ada penjamin di sana, nggak bisa pergi gitu loh. Jadi kalau jual sayur ya kita hanya diperbolehkan oleh polisi pos mereka itu hanya dibatas. Oh, tidak Jadi, masuk ya, hanya dibatas gitu Kita aja. masuklah turun sedikit gitu kan. Kan rata-rata nih batas kita nih kan dipagar dengan sawit nih. Oh gitu, ya. Tempat kita nih hutan, mereka sawit kan. Nah, di kebun sawit aja diperbolehkan oleh polisi posnya. Ya. Barang hasil pertanian dimasukkan di mobil semua, transaksi di situ, ya udah. Kita balik, kita yang mau perlu barang kita tinggal pesan aja gitu dia. Dan mereka perintahkan ya, ini mau cari kerja atau hanya sekedar seperti ini, ya kita bilang hanya sekedar jual beli, udah selesai silakan balik. Artinya ya kalau cari kerja nggak diperbolehkan. Artinya kan menetap lebih lama. Ya. Nah itu tidak diizinkan mereka. Nah di Satgas sendiri saya lihat memang ya mereka sudah berani mengambil risiko lah untuk berani melarang untuk ke sana. Karena ya mungkin kalau dilarang sesamanya tidak masuk kan. Ya harus menggunakan elemen lain melarang gitu. Walaupun tidak 100% patuh kan dengan larangan itu sendiri. Ya, namanya juga tuntutan hidup kan Pak. Nah, alasannya kan selalu ya balik ke ekonomi. Sebenarnya kalau saya lihat ya enggak juga 100% di sana. Orang tergantung ke sana kalau sekarang. Karena pandangannya sudah ke sini kan ya. Ya Saya lihat Pak, berarti ada perkembangan yang positif toh. Itu untuk ekonominya. Saya lihat pendidikannya aja. Orang di perbatasan banyak yang kuliah di Pontianak. Atau di Sintang. Enggak lewat sini lagi deh kan. Udah lewat sana. Udah lewat balai ya. Jadi artinya memang sudah ada progres yang bagus jelas lah ya. Artinya ya masyarakat perbatasan dulu meminta perbaikan segala infrastruktur untuk memperbaiki ekonomi keluarganya masing-masing ya berimbang sekali dengan yang diberikan pemerintah. Mungkin belum 100% atau ya tidak mungkin pemerintah bisa memberikan yang terbaik, tetapi minimal ada perubahan. Kalau sekarang udah luar biasa. Ya semuanya kan perlu proses kan. Ya perlu proses. Nggak bisa. Terus yang dilayani pun juga bukan hanya sini toh. Indonesia ini luas kan. Luas lah. Oke lah. Kalau ini Pak, itu kan tadi ada 9 jalur ya. Ada nggak yang kemudian nekat bikin jalur sendiri gitu? Kayaknya belum ada sih. Nggak ada ya? Ya. Rata-rata itu memang jalurnya memang jalur tradisional dari zaman dulunya lah tuh. Dari zaman 9 itulah ya. Jalan kita waktu sebelum konfrontasi itu ya dari itu aja gitu. Dari 9 itu pun juga tidak semuanya relatif 3 lah ya. 3 yang sering digunakan. Ya lebih dominan digunakan. Yang lainnya hanya untuk masyarakat lokal aja. Ya masyarakat lokal. Hanya untuk di lingkungan desa itu aja saya lihat. Nah terus yang tadi misalnya mau jualan ke sana terus kalau pengen barang pesan dulu gitu. Ya. Itu emang ada jaringan di sana ya? Jaringan komunikasi ya? Kita aja kalau masuk ke daerah udah masuk Sungai Keli itu ya udah kena roaming. Oh gitu. Udah kena roaming kita. Nah kita kartu sini tapi sinyalnya pakai sana ya? Iya. Pakai sinyal Digi kan. Digi. Nah, sinyal Digi. Jadi ya orang di sana ya yang malas balik ke kampung, dia enak tinggal di Watas. Karena ladangnya di situ, kebunnya di situ, jadi tinggal ambil, turun gitu lah. Jadi dia pakai sinyal Malaysia semua. Bagus tuh, kuat sinyalnya? Sinyalnya kuat. Nah memang sih dari segi program memperkuat negeri, Sarawak memang tidak bisa kita pungkiri lebih mantap ketimbang dari pemerintah kita. Nah pemerintah kita ini baru mau mulai untuk memperkuat itu. Nah, karena mereka di sana, karena fasilitasnya sudah ada. Contoh saja yang mudah tadi saya sampaikan, kita kena roaming segala apa. Kita baru mau dirikan 1 tower, dia bikin 4, tetap kalah. Jadi memang mereka ini ya? Iya. Nggak mau kalah lah. Nggak mau kalah. Karena rebutan pasar juga Pak.
blank spot di tempat kita ini kan tinggi. Tempat dia mana ada blank spot. Iya. Nah, sinyal radio baik pemerintah maupun swasta dia tidak perlu banyak, hanya ada 5 saja kan. Tapi jangkauannya TV 1, TV 2, TV 3, TV 4, TV 5. Tapi kemampuan jangkauannya itu dinaikkannya. Ya. Senaning, Tunggong Hulu hanya ada 1 tower Telkomsel. Itu pun baru tahun 2021. Tahun baru itu dinaikkan kapasitasnya. Ya. Dari 1.500 menjadi 1.800. Maka saya bilang, kenapa enggak naikkan 2.300 DPL? Sekalian itu ya? Iya. Jumlah pelanggan. Ya memang hitungannya ke situ. Saya bilang iyalah Pak, namanya swasta kayak mana ya? Dia berhitung ini betul, dong, Mas. benefit Cuman oriented. kan dalam rangka memperkuat nasionalisme masyarakat di perbatasan. Saya kira itu salah satu langkah memperkuat. Sekarang kalau swasta suruh ngikuti itu bangkrut ya. Ya kan? Tapi sinyalnya juga sampai hari ini ya 1 minggu bagus, 1 bulan enggak gitu. Iya, maksudnya sekarang kalau swasta suruh kerja bakti ya bangkrut lah dia. Ya minimal kan dia harus punya target-target tertentu. Seperti Kecamatan Tunggong itu kan menurut saya kan kalau hanya 1 tower itu tidak layak lah. Kalau dia kepingin ya bangunlah 2 atau 3 tower besar lagi di daerah-daerah yang strategis gitu lah. Ya berarti kan sekarang perkebunan kan banyak. Kan tidak mungkin nih masyarakat setempat kerja di perkebunan. Tidak cukup orangnya. Harus datangkan orang dari luar. Ya. Yang datang dari luar kan berarti kan butuh juga itulah informasi. Ya artinya pasar pasar menjanjikan ya. Tapi mungkin mereka nggak update data juga mungkin ya. Saya kira memang hitungan mereka ekonomi. Itu karena hitungan ekonomi mereka hanya menghitung kita hanya mampu beli HP 1. Dia lupa sinyal belum ada di Ketungau itu HP-nya udah beginian. Sampai 3 sampai 4 untuk apa? Untuk dengar musik ya. Bukan. Jadi itu pasar itu padahal. Iya, pasar sebenarnya. Artinya mereka belum update data tuh. Kayak sekarang kan dealer mobil itu dari Balai Karangan dia berani nerobos sampai ke sana. Dealer mobil ya? Dealer mobil di Balai Karangan. Di Balai Karangan nawarkan ke desa-desa. Karena dia tahu bahwa desa ini punya potensi yang luar biasa. Masih menyimpan pundi-pundi lah. Masyarakatnya itu masih punya itulah. Nah, apalagi ya kalau dulu itu kan andalannya lada. Nah, sekarang kan yang bisa dapat setiap bulan itu kan 2 kali sebulan ya sawit ya. Oke lah Pak. Udah berapa menit ini? Ya artinya tadi saya kembali ke lah Pak, ketidaksinkronan antara data daerah dengan data pusat ya. IDM indeks desa mandiri dengan angka kemiskinan. Ya. Itu bagaimana nih Pak Murjani mengatasi itu atau katakanlah untuk kemudian mempersempit bedanya itulah. Itu saya pikir kan harus memang serius lah antara orang yang di IDM dengan yang di ini. Ya. Kalau saya sih berpikir begini ya. Karena sebetulnya itu kan gampang itu kan. Cuma 1 desa itu loh. Tinggal ngupdate data aja kok. IDM ini kan wilayah kerjanya kawan-kawan di Pemdes. Sementara kami kan di sosial. Beda dinas. Beda dinas. Ya. Nah, artinya yang harus sinkron dulu itu antar instansi. Ya. Itu sangat penting saya lihat. Bahwa apapun yang dilakukan di Kabupaten Sintang ini, ketika setiap instansi vertikal itu tidak klop menggunakan maunya masing-masingnya repot. Harusnya harus selaras dengan program presidennya sendiri. Minimal nawacita tentang perbatasan itu bagaimana gitu loh. Daerah-daerah tertinggal dan segala macam itu. Saya kira itu harus terkoordinasi gitu loh Pak. Artinya komunikasi
antara dinas instansi yang ada di kabupaten, provinsi, saya kira itu memang harus diperbaiki lah menurut saya. Kalau di pusat saya kira barang itu klop. Oh gitu. Antar instansi kementerian ya? Klop itu. Karena mereka mediasinya kan ada setiap saat. Kalau di tempat kita ini kan jarang-jarang ya saya dengar antara instansi itu bisa rapat sama-sama gitu. Kalau kumpul ya paling-paling ya di antara staf kan seharusnya yang di pemegang kebijakan kan. Saya lihat juga di program bupati kita sendiri kan pengentasan kemiskinan ini kan ya nomor 1. Nah cuman kita lihat apakah SKPD menjalankan itu, kita kan masih tanda tanya kan gitu ya. Nah ini kan larinya ke. Saya pernah sih Pak, kan saya ini ya, apa namanya, wakil ketua satgas COVID pandemi itu. Jadi ya di awal masa pandemi waktu itu Maret 2020 atau ya itu kan awal toh. Nah kemudian dibentuk waktu itu namanya kan gugus tugas. Gugus tugas. Saya menawarkan Pak. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita mind mapping dulu. Saya buatkan itu contoh mind mapping. Untuk apa? Agar kita bisa apa namanya? Bisa mengerjakan. Ada keselarasan lah itu. Iya, ini loh Pak, apa namanya? Pemetaan. Iya, pemetaan apa yang harus kita lakukan? Apa saja yang harus kita lakukan? Nah, setelah terpetakan Pak, itu baru kita bagi tugas nih. Oh, jalur yang ini miliknya dinas ini, jalur ini miliknya dinas ini. Ketika sudah terbagi habis Pak, nanti kita coba cek mana yang belum dapat tugas atau apa namanya, peta yang mana yang belum belum jalan ya gitu. belum ada pelaksananya gitu. Nah setelah semuanya sudah klop, baru kita mintai konsep kerjanya toh. Nah, konsep kerja mana setelah ya melalui koreksi-koreksi dan seterusnya sudah fix semua, baru kita satukan Pak. Itulah jadi cetak biru kita sebagai protap kita kan dalam menangani ini. Nah kemudian nanti setelah dijalankan adalah apa namanya, evaluasi periodik. Itu yang penting. Ya nanti akan ada perbaikan dan seterusnya. Jadi terkoordinasi gitu loh, sinkron kita mau ini kan kadang-kadang gerak sendiri, dinas ini gerak sendiri. Wah sudahlah nggak, belum lagi tidak ada briefing dan seterusnya. Udah sama ambil alih masing-masing. Jadi nggak, koordinasinya kurang. Akhirnya bertabrakan antar instansi gitu. Dalam pengerjaan yang satu bidang itu. Saya kira itu Pak ya. Mungkin yang ngobrol-ngobrol kita malam ini, mungkin di waktu mendatang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, berbincang-bincang. Yang intinya kita bincang-bincang ini Pak, apa namanya, berniat untuk memikirkan rakyat. Kan gitu Pak ya. Kayaknya semua organisasi, semua instansi, semua pihak bagaimana mensejahterakan masyarakat. Pengakuannya seperti itu toh. Oh ini demi rakyat. Ya nggak tahu rakyat yang mana kan. Tapi nggak, artinya semuanya kan mengaku untuk rakyat kan. Ya setidaknya kita berpikir yang positif. Semua orang memikirkan rakyat. Jadi kalau misalnya saya menjadi rakyat Indonesia itu betapa bersyukurnya saya, beruntungnya saya, semua pihak ngaku memikirkan rakyat kan. Dan seharusnya kalau logika sederhananya nih Pak, kalau semua pihak itu mengaku memikirkan rakyat, tidak ada hari ini rakyat kita yang kelaparan toh. Betul. Tapi ya saya berpikir ada begini juga ya. Kita menganggap orang di luar sana lebih hebat. Di luar mana? Kita kadang-kadang kan berpikir bahwa orang di luar lebih hebat. Tapi orang di luar juga mikir bahwa kita juga hebat kan gitu ya. Oh gitu. Iya. Sarawak aja sendiri, Malaysia aja sendiri kan PM-nya kan mengundurkan diri. Datuk Mahathir itu kan mundur dia. Karena? Ya nggak tahu lah kita kan. Nggak ada Pak. Dia mundur dan mereka berpikir bahwa kita lebih maju dari mereka. Kenapa? Kurang tahu ya, paling tidak emang ya. Pak Murjani pernah mendengar orang sana? Saya sering nonton di YouTube mereka, saya sering nonton. Dan ada yang mengatakan Indonesia lebih maju. Lebih maju ketimbang dari mereka pada saat sekarang. Dulu mereka
mereka mengucilkan kita. Sekarang mereka berpikir, wah ternyata Indonesia ya sudah jauh berubah. Oh gitu? Iya, cuma kita ini kan belum merasakan perubahan-perubahan kayak gitu. Ya kita berpikir hanya ya orang lain lebih hebat, itu tadi. Iya. Tanpa kita sadari. Ya? Aspek apa nih? Yang pasti kan yang menjadi pembicaraan mereka penanganan masalah korupsi. Oh gitu. Jadi kalau di tempat kita di Malaysia kita lihat ya. berapa orang sih menteri yang pernah ditangkap? Belum ada. Tempat kita enggak ada pandang bulu kan. Siapa kalau saja. nggak ada mungkin nggak ada korupsi juga. Enggak, ada. Ada juga. Ada. Saya kira ya itu pasti melekat di setiap manusia kan, pasti ada. Nah, hanya persentasenya kan kecil. Siapa yang berani nangkapnya kan? Karena sistemnya di sana kalau yang saya baca, saya dengar juga itu kan bahwa kalau di kita ini kan KPK ini kan independen. Kalau di sana itu kan di bawah. Di bawah pemerintahan. Di bawah pemerintahan. Mana berani? Ya. Nah, jadi KPK dan kepolisian di sana itu sama-sama kuat. Oh, di sana ada juga ya KPK ya? Ada. Cuma namanya lain tapi lembaganya seperti itu ya. Kalau di sana di bawah pemerintah. Di bawah pemerintahan. Nah, kalau di tempat kita ini kan enggak. Jadi ya kalau memang faktanya cukup ya selesai gitu aja kalau tempat kita. Tapi memang dalam satu periode ya perlu ada yang ketegasan seperti itu kan. Sama aja dengan orang Dayak zaman dulu kan. Ya kalau memang tidak bisa lagi hidup bersama ya lebih bagus diselesaikan daripada mengganggu yang lain. Kayak gitu. Menjadi onak dalam daging. Iya. Kan seperti itu dalam ya. daging. Maka ada yang dituakan. Nah, kalau tidak ada seperti itu ya kacau lah itu ya. Tapi ya kita bersyukur ya dengan walaupun kita tinggal di perbatasan, kita tidak pernah mau ngaku pindah ke sana gitu ya. Itu yang pasti. Sampai sekarang ya memang. Ya gimana Pak, mau kampungnya di sini mau pindah ke sana? Ya banyak sih pernah dulu sebelum waktu masa-masa konfrontasi itu mau pindah. Oh gitu. Ya tapi karena memang pada saat itu Panglima Sumadi bisa berbuat lebih untuk masyarakat di sana dengan mengangkat beberapa tokoh masyarakat menjadi panglima perangnya di sana ya. Itu menjadi ya sebuah simbol kekuatan untuk hidup kembali bahwa keyakinan bahwa kita diakui sebagai orang Indonesia, saya kira itu.